Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Rizka Putra. Saya di sini ingin mempresentasikan perihal UAS Komunikasi Serat Optik. Saya berada di kelas R05. Untuk membersihkan waktu, mari langsung saja ke poin yang saya akan jelaskan. Ini adalah soal nomor 1. Di sini perintahnya adalah membuat diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas WDM laser transmitter 8 kanal, dimulai dari kanal 1 193,1 THz dengan jarak antar kanal 2 THz atau 0,8 nanometer. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan match gender modulator MZ atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ. Generator NRZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator pseudo random bit sequence. Lakukan setting bitrate sebesar 10 Gbps. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal multi mux 8 kanal. Luaran mux diumpankan ke serat optik FO single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke demultiplex demux untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Oke, untuk ini saya sudah buat rangkaiannya. Ini dia rangkaiannya. Di sini kan perintahnya adalah membuat WDM dengan 8 kanal. Ini udah 8 kanal output ya. Nah, selanjutnya settingannya itu 193 THz. Ini dia cara settingnya, ini di sini. Nah, ini dia. Ini bisa disetting nano atau hertz. Ini bisa juga THz. Oke. Selanjutnya jarak antara kanal 0,8. Nah, ini udah 0,8. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan MZ. Oke, ini dia langsung dihubungkan ke Mark Zender modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ. Nah, ini dia NRZ pulse generator. Nah, diberikan umpan sinyal digital dari PBRC generator pseudo random bit sequence. Lakukan setting. Nah, ini dia rangkaiannya, komponennya, sorry. Nah, ini dia udah disetting ya, 10 Gbps. Nah, selanjutnya itu sebentar. Setting. Oke, masing-masing output MZ membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer mux 8 kanal. Luaran mux diumpankan ke serat optik single mode sepanjang 30 km. Nah, ini dia. Ini masih 60 karena tadi saya habis coba gantinya jadi 30. Saya tadi habis coba soal nomor 5 kalau nggak salah. Oke. Nah, ini udah dibuat 4 ya. Ini NRZ MZ udah dibuat 4 kanal. Ini ada 4 di atas, ada 4 juga di bawah. Terus ini dihubungkan juga ke WDM mux nya. Ya, sebenarnya ini sama aja ya sama ini, nggak ada efek apa-apa, pengaruh, tidak begitu pengaruh. Oke, ini hubungkan nah, ini WDM analyzer ya. Habis optik itu kan WDM analyzer, OPM, terus sama OSA nya. Nah, habis itu ke WDM Demux lagi. Nah, 8 kanal juga. Ini inputnya 1
Nah ininya 8 kanal. Terus fotodioda kan tadi, instrumen optik sisi penerima dan masing-masing keluaran fotodioda. Oke, keluaran tiga regenerator juga. Setelah foto dioda ini, lalu komponen yang terakhir itu adalah beranalizer setiap kanal. Kurang lebih seperti itu rangkaian nomor 1 untuk jawaban nomor 1. Nah ini juga jawabannya, saya sudah masukkan juga ke PPT nya. Nah ini dia. Ini karena rangkaiannya banyak ya dan besar, saya juga jadinya kurang jelas rangkaiannya. Tapi karena kita udah lihat juga tadi di sini, jadi udah cukup jelas menurut saya. Oke, lanjut ke nomor 2. Lakukan simulasi WDM transmitter dengan dengan panjang FO itu dengan panjang FO 30 km dengan format sinyal NRZ. Nah, ini modul desain TP-nya juga disetnya NRZ karena nih juga modulasinya NRZ full generator juga harus diset, harus pemilihannya NRZ karena ini kita bikinnya sinyal NRZ yang disambungin ke MZ tadi. Yang tadi di nomor 1 di perintahnya di situ ada. Selanjutnya kita ke setelah ini tadi udah saya rubah juga kan panjangnya. Langsung aja kita run. Oke, tunggu sebentar. Yep, sudah bisa di run. Ini jawabannya yang A ya, SNR untuk semua kanal, grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. Ini dia untuk lebih jelas ya. Ini untuk OSNR nya dia satuannya dB. Nah ini output ya, dia ada di rata-rata itu dapat angkanya di 5554 lah, 5554. Ada beberapa dia angka awal sama akhir aja sini, yang di kanal pertama sama kanal terakhir aja sini dia yang tinggi, lumayan tinggi. Frekuensinya juga karena jarak 0,1 jadi dia bertambahnya setiap kanal itu 0,1. Untuk detailnya ini bisa diklik ini detail. Nah di sini bisa kelihatan banget nih si minimal flow dari sinyal power, noise power, SNR ya. Nah ini dia tadi yang karena rata-rata 54, banyak 54. Ini min flow juga 54 ya jadinya tuh kan, ini banyak 54 kan. Iya, jadi rata-rata 5455 lah. Nah untuk max flow nya tadi yang ini nih, yang kanal pertama, ini rasionya, ini total ya, ini rasionya maksimum minnya. Ini antara max sama minnya, ini rasionya dihitung di sini. Ini frekuensi minimal ya, ini frekuensi maksimal ya. Oke, nah ini dia grafiknya di Spectrum Analyzer ya, OSA. Nah ini grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut yang B. Nah yang B itu soalnya apa? BR untuk semua kanal atau BR. Oke, grafik versus ini lagi ya. Nah ini untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah ini yang pertama ya, kanal pertama outputnya seperti ini. Min birnya itu ada di ini angkanya, dapat sekian. Max faktornya juga dapat sekian, PX nya. Nah seperti ini grafiknya kurang lebih. Nah, ya. Ini bisa dilihat juga satu persatu, saya sudah lampirkan di PPT juga. Oke, ini juga dia. Oke, nah ini juga ada perbedaan sedikit di kanal keberapa ini, kelima ya.
ya kanal kelima itu ada perbedaan sedikit. Ya ini dia. Itu dia tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang ada grafiknya juga, ada nilainya juga, ini analisisnya. Selanjutnya itu nomor 3, lakukanlah simulasi VDM transmitter dengan panjang FO itu 30 km dengan format sinyal RZ. Nah, karena untuk mempersingkat waktu saya buat 2 rangkaian sih. Jadi tidak perlu bongkar rangkaian lagi. Jadinya ini ada rangkaiannya. Untuk rangkaian RZ ini perbedaannya modulus type diganti jadi RZ si transmitternya. Karena supaya bisa merubah sinyalnya jadi RZ, bermodulisasi ini jadi RZ. Nah ini juga tadi kan NRZ, sekarang RZ ganti pulse generatornya, jadi denyut generatornya itu diganti juga. Selebihnya sama aja sih, tidak ada yang, karena hanya merubah sinyal, selebihnya rangkaiannya sama aja. Nah, langsung aja kita run. Oh iya, di sini juga udah 30 km. Nah ini WDM Muxa saya pakai 8x1. Sebenarnya saya coba-coba aja sih, nggak masalah sih. Ternyata nggak ada perbedaan. Dan yang ini kalau yang tadi rangkaian NRZ itu saya pakai WDM Mux. Kalau ini WDM Mux 8x1 dan ternyata tidak ada perbedaan. Jadi ya udah, langsung aja. Ini juga udah di panjang FO-nya udah 30 km. Langsung aja kita run. Oke, udah selesai. Nah, ini outputnya. Nah, ya, kalau di sini OSN area itu rata-rata dapatnya 50. Kalau yang tadi di NRZ, sinyal NRZ itu rangkaiannya dapatnya itu rata-rata 54. Nah, itu. Nah, untuk frekuensi sama aja sih. Terus ini dia grafiknya untuk sinyal RZ. Seperti ini grafiknya. Oke. Itu soal yang 3A. 3B nya itu, nah yang 3B berarti sama aja yang tadi, buka lagi BR analyzer ya. Nah ini dia grafiknya itu lebih nggak beraturan sih, lebih nggak terpattern, nggak terpola lah grafiknya. Terus untuk analisanya ini dia min barnya dia dapat 0,0, nah sedangkan tadi yang sinyal NRZ itu dia dapatnya di 1, kalau nggak salah ya. Nah ini dia juga lebih berantakan ya, nggak terpola, terpattern ya, nggak ada pattern ya. Ini juga sama, kanal 5, ini kanal 6 juga sama, kanal 7 sama, kanal 8 juga sama. Ini lebih parah. Oke, kita lanjut lagi ke ini tadi yang saya udah jelasin juga nih, udah jelasin. Nah ini juga nih bisa dilihat outputnya juga udah saya lampirin di sini. Kita lanjut nomor 4. Apakah perbedaan SNR dan BRR yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan sinyal dan RZ? Kita bisa lihat di sini aja ya, supaya karena ini saya udah lampirin juga. Nah di SNR itu perbedaan tadi kita tuh dapetnya rata-ratanya 54. Kita dapetnya rata-rata 54. Kita coba deh buka di sini untuk SNR, kayaknya bisa deh karena outputnya cuma 1 gitu. Ini RZ, ini analyzer untuk RZ juga. Nah sekarang ini analyzer ini SNR untuk optical spektrum untuk NRZ. Nah ini oh iya ini masih di, sebentar,
Nah ini 54 ya, sebentar. Nah ini untuk yang ininya NRZ, sinyal NRZ kita cek. Oh iya benar, ini NRZ tuh, pulsa juga NRZ. Spektrum analyzer ya, ini dia grafiknya. Ini untuk NRZ. Nah ini kita dapat rata-ratanya itu 54 ya. Nah kalau si RZ kita tuh dapat rata-rata 50 ya, ini perbandingannya keduanya. Nah ini grafiknya, nah dia lebih rapat grafiknya, karena kan tadi dia dapatnya lebih kecil ya, 50. Nah ini juga, aduh keklik ya, kurang lebih kayak gitulah perbedaannya. Itu untuk yang SNR ya, perbedaannya seperti itu. Nah untuk yang BR kita lihatnya bandingin dari sini aja sih, supaya lebih jelas kita lihat grafiknya aja. Nah ini grafiknya terpola kan, dia kalau yang NRZ, sinyal NRZ dia terpola gitu, terpattern lah. Tuh dia ada patternnya seperti ini tuh. Ini juga ada patternnya seperti itulah kira-kira. Sedangkan kalau yang RZ itu tidak terpola, dia nggak ada patternnya. Nah kayak gini. Nah itu dia, kurang lebih kayak gitu perbedaannya dari pengamatan saya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Ini soal nomor 6. Ini jawaban. Ini dah soal nomor 5. Nah, ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Dapatkan data-data sebagai berikut. Datanya sama ya kayak tadi. Terus nomor 2 tuh ini nomor 3. Nomor 2 berarti NRZ ya. Nah NRZ nya ini mana? Ini ini NRZ. Nah ini NRZ. Iya benar, ini NRZ. Kita naikin aja ininya. Nah ini kita naikin aja panjangnya 60. Oke. Kita run lagi. Oke. Oke, udah. Kita cek lagi. Nah ini. Nah ini dia. Bentar, tadi soalnya apa ya, saya lupa. Selesai 2. Nah ini dia soalnya kan, dapatkan data sebagai berikut, jelaskan. Nah ini dia, ini frekuensi nggak ada yang berubah sih dari NRZ, sinyal NRZ atau sinyal RZ. Dan kalau udah dinaikin juga kayaknya paling cuma berubah sedikit banget sih, atau nggak ada yang berubah sih dari SNR. Malah nggak ada yang berubah sih menurut saya. Kita lihat BR aja deh. Nah di BR nya ini yang berubah drastis sih. Tadinya kan dia terpola ya untuk sinyal NRZ ini. Nah dia nggak terpola gini sekarang jadinya. Nah ini aja sih paling si BR nya aja. Untuk SNR nggak ada perubahan yang signifikan menurut saya. Coba kita lihat lampiran jawaban di sini yang saya sudah lampirkan. Nah ini dia semuanya tuh. Kalau kita bandingin sama yang sebelumnya, nomor 2 kan berarti sebelumnya. Nah ini kan terpola tuh. Dia mirip-mirip kayak rangkaian RZ jadinya. Dia tidak terpola gitu. Lebih berantakan lah grafiknya. Oke lanjut, kita nomor 6. Lanjut nomor 6 ini berikan ADFA set pada output 20 dB. ADFA itu optical amplifier, ada di amplifier library vertical FD. Nah ini ada dua nih pilihannya nih. Ini ada yang FD aja, cuma untuk FDFA aja dia nggak bisa di set 20 dB karena bukan ininya. Nah
dia nggak bisa di set di 20 dB. Dia paling kalau di loss dia di jarak sekian baru dia bisa di set. Tapi dia ada satuan per meter ya. Oleh karena itu saya pakainya FD black box. Saya udah searching sih, kayaknya nggak jauh beda sih, harusnya nggak jauh beda. Oke, jadi langsung aja kita hapus dulu sebentar. Nikin sini. Nah, pada luaran mux. Nah, pada luaran mux output berarti kan. Sebelum sinyal diumpankan ke FO. Nah, ini sebelumnya yang tadi tuh yang garis ini kan. Saya delete. Diumpankan ke FO dan set jarak FO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. Oke, langsung aja kita kita sambung. Oke, sedikit berantakan gak apa-apa ya. Rapiinnya lama lagi soalnya. Oke, nggak apa-apa, ini kita delete aja karena kita pakai ini. Ini udah 20 dB ya gainnya. Gainnya kita udah pakai di 20 dB. Oke, langsung aja kita run. Ini runnya agak lama sih. Tadi sih saya agak lama ya. Karena intinya tuh FDFA itu untuk penguat si optical fiber ya sih. Dia untuk penguat itu aja sih. Saya baca-baca tadi malam saya riset. Dia intinya sih untuk penguat ini sih, penguat optical fiber, intinya sih seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Ini udah berapa menit? 21 menit ya. Oke, nggak apa-apa. Ini datanya sih saya udah lampirin. Ntar biar lebih jelasnya mungkin saya ini sambil nunggu saya jelasin di sini aja. Nah, ini aja kedua datanya. Nah, ini kanalnya seperti ini semua, kanalnya berubah. Saya nggak tahu kenapa, alasan pastinya kenapa BR-nya itu seperti ini. Dan analisanya juga dia null semua. Jadi kayak nggak ada nilainya. Nanti kita pastiin lagi. Nah, ini dia grafiknya juga agak berubah sih menurut saya. Saya ingat. Harus saya tadi sebelumnya kan iya di 60, berarti kan di NRZ. Ini masih belum selesai. Ya. Nah, ini untuk OSNR sih nggak ada yang berubah ya. Cuma grafiknya dia lebih rapat sih harusnya. Ini untuk nomor 5. Nah, ini kan yang 60 km. Nah, ini kan grafiknya seperti ini nih, spektrumnya. Dia lebih ada jarak lah setiap ininya. Setiap garisnya. Tapi dia lebih rapat. Tadi sih saya 2 menit ya. Tapi semoga nggak lebih dari itu sekarang. Semoga aja. Saya nggak ngerti sini dia calculatingnya menggunakan apa dan cara kerja software ini seperti apa, saya nggak paham. Jadi saya nggak bisa kasih alasannya kenapa software lama. Oke, udah di 2 menit 30 detik. Oke, langsung aja kita cek. Nah, ini untuk OSNR nya ada yang berubah sih menurut saya. Nah, kita lihat di spektrum. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia jadi lebih rapat banget. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat BR yang tadi saya pertanyakan kenapa jadi seperti ini juga jadi tahu. Nah, ini dia analisanya jadi seperti ini. 1, hashtag QNEN saya nggak tahu sih artinya apa. Nabi min BR jadi 0. Nah, ini outputnya nggak ada sama sekali, semuanya sama seperti itu sih. Mungkin seperti itu saja. Nomor 1 sampai nomor 6 saya sudah jelaskan dan saya sudah buat rangkaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.